wilayah Biak Supiori, tapi juga saya adalah korban biak berdarah peristiwa 18 tahun yang lalu. Kami korban adalah bukti kejahatan militer Republik Indonesia. Kami adalah bukti kejahatan militer Republik Indonesia. Militer itu menjaga sebagai pagar untuk melindungi rakyatnya, bukan membunuh. Kalau membunuh rakyat habis, dia mau menjaga siapa? Jaga binatang-binatang atau jaga apa? Tanggal 6 Juli 1998, di mana tragedi yang memakan ratusan korban, diantaranya perempuan dan anak-anak. Banyak perempuan-perempuan yang diperkosa, perempuan-perempuan hamil yang dibunuh, perutnya disobek dan bayinya keluar dari perut. Perempuan-perempuan itu alat vitalnya dibakar, dimasukkan lilin ke dalam vagina. Apakah ini perbuatan manusia atau perbuatan biadab? Manusia semua lahir dari rahim perempuan Papua, tapi rahim perempuan Papua tidak dihargai oleh militer Republik Indonesia. Kami sebagai saksi yang melihat sendiri bagaimana kejahatan, kebengisan militer Republik Indonesia. Tidak ada manusia yang keluar dari lubang batu. Semua manusia itu lahir dari rahim seorang perempuan, termasuk orang Papua lahir dari rahim perempuan Papua. Saya mau katakan, mengapa laki-laki Papua membiarkan tempat di mana kamu duduk dan kamu tinggal di dalam selama 9 bulan, dan pintu di mana kamu keluar ke dalam dunia ini? Apakah diperlakukan seperti ini? Kami perempuan mengatakan tidak, tidak, tidak. Hentikan ini, cukup. Kami juga manusia yang Tuhan ciptakan sama seperti saudara-saudara di Indonesia lainnya, dan di dunia ini kami juga diciptakan sama seperti kamu. Kami bukan kera, kami bukan monyet, kami bukan anjing, tapi kami manusia yang sama seperti manusia yang lain di dunia ini. Bubarkan kami, Pak Philip dan semua yang berdiri di bawah tower, kebanyakan perempuan. Kami pegang tangan, untuk kami berusaha pegang tangan begini supaya mereka tidak masuk ke dalam. Dan masyarakat ada di luar yang datang nonton. Jadi waktu mereka membubarkan kami, nah masyarakat yang lempar dari luar, bukan kami. Nah, begitu mereka berusaha membubarkan massa yang di bawah tower, tapi tidak bisa. Lalu hari pertama mereka tidak jadi menurunkan bendera. Dan mulai dari hari itu kami hanya di bawah tower menyanyi, terus baca Alkitab, itu saja yang kami lakukan di bawah tower, sambil menyanyi-menyanyi dan mempertahankan bendera. Dan kami yang mama-mama waktu itu, kami tahu bahwa nanti kita pertahankan sampai kalau sudah lewat 24 jam, karena dulu kami punya orang tua citra kalau dia sudah berdiri 24 jam, tidak bisa dikasih turun lagi. Jadi kami berusaha untuk mempertahankan bendera supaya dia lewat dari 24 jam yang biasa kami dengar dari orang tua. Jadi sudah lewat 1 hari, 2 hari, kami sudah tahu, oh ini sudah lewat ke 24 jam yang orang tua cerita tuh tidak ada. Ini kita sudah lewat, berarti kita sudah merdeka. Kita tunggu saja apa yang nanti terjadi. Pikiran kami seperti itu. Dan kami bertahan di situ supaya kami mau supaya pemerintah datang bicara baik-baik dengan kami. Tuntutan kami seperti apa? Karena sekian lama orang Papua menderita, terutama kami yang anak-anak korban. Kami menuntut harus negara bertanggung jawab atas orang tua kami yang sudah mereka penjarakan, siksa sampai mati, baik di Biak Barat, di Biak Utara.
mereka yang datang. Jadi perempuan-perempuan yang datang itu kebanyakan mereka itu adalah korban pemerkosaan. Yang lebih banyak datang dengan mereka punya anak-anak. Ada yang masih kecil, ada yang sudah besar. Mereka itu yang datang. Lalu pemerintah tidak tahu dia atur bagaimana. Dorang pergi kasih tahu orang-orang di Biak Barat. Suruh mereka ke kota, bawa dorang ke kota. Bawa sampai di kota, mereka berkumpul di kantor DPR. Di sana mereka atur mereka turun untuk membubarkan kami. Jadi dari sana dikasih gelang. Gelang menurut bahasa Biak itu gelang tali warmas. Warmas yang dibuat jadi gelang. Mereka pakai di tangan sebelah kiri. Tujuannya supaya ketika mereka lawan kami, itu mereka bisa kenal bahwa yang dari Biak Barat itu yang pakai warmas, kami yang di bawah tower itu yang tidak pakai gelang warmas. Nah, pengalaman ini kami tahu bahwa biasanya dia mengadu domba masyarakat dengan masyarakat supaya ketika dia mau tembak, oh ini yang pakai warmas itu yang tadi kita suruh datang, yang di bawah tower itu yang tidak pakai gelang. Tapi dia punya rencana jahat itu Tuhan batalkan, dan masyarakat dari Biak Barat datang, mereka bergabung dengan kami. Mereka tidak datang membubarkan kami, tapi mereka datang bergabung karena mereka itu sebagian besar adalah korban pelanggaran HAM. Karena istri mereka diperkosa, anak perempuan mereka diperkosa, laki-laki dibunuh, dikasih tenggelam di laut, direbus dalam drum, dikasih masuk kabel dan tarik seperti binatang, kasih masuk di kandang babi. Jadi sudah sekian lama mereka itu sakit hati. Bagaimana mereka mau datang membubarkan kami? Sedangkan apa yang mereka perjuangkan itu yang kami juga lanjutkan itu dari orang tua kami. Karena kami pernah punya bendera ini, dan orang tua sudah cerita bahwa ini kami punya bendera. Lalu berapa hari itu kami tetap bertahan di bawah, dan orang-orang yang dari Biak Barat datang bergabung dengan mereka tidak pulang, mereka tinggal sama-sama dengan kami, dan kami bertahan sampai tanggal 5. Pada waktu malam jam 7 saya masih ingat, kalau saya salah sebut jam itu, sementara kami makan, Bapak Philip berdoa dengan makanan, kami makan selesai dan Bapak Philip bilang, sudah ada informasi bahwa nanti mereka mau serang kita besok pagi. Jadi ibu-ibu, anak-anak kamu boleh pulang karena sudah ada informasi. Tapi ternyata mereka tidak pulang, mereka tidak mau pulang, mereka bertahan. Sampai jam 5 pagi mereka sudah siap, jadi pakai kode dari pesawat pagi Serene di bandara bunyi, pesawat pagi itu mereka serang. Ternyata waktu mereka mau serang kami itu hujan gerimis sudah mulai turun sedikit, lalu dia berhenti. Saya dan teman kami punya tugas selama di bawah tower, kami ini masak. Jadi nanti masak, bawa air minum, dan kita kasih makan orang-orang di bawah tower. Setelah itu kami bawa pulang piring-piring, ceret, dan kita kembali ke tower. Dari hari pertama sampai hari terakhir. Jadi begitu Philip kasih tahu bahwa yang mau pulang, yang mau tinggal. Saya dengan teman namanya Nelin Cebon Sapia, kami punya tugas masak, jadi kami pergi masak, kami bikin kue. Jam 4 pagi kami sudah siap-siap untuk bawa makanan atau kue. Biasa pagi sarapan pagi, jadi kami bawa kue, pegang keranjang, dia juga pegang kue, dan dia pegang teh, saya pegang kopi di ceret. Kita jalan dari arah Sinar Kayu, naik di Toko Aru, mau putar, saya lihat
Nelly, ini sepertinya ada orang-orang yang perhatikan kita. Ini saya lihat macam banyak orang ada berdiri di sudut-sudut ini, jalan. Dia bilang, itu kok punya perasaan saja, tidak ada apa-apa. Saya bilang, tidak. Saya rasa tidak, biasanya begini, ini lain. Tapi di mata jalan itu pos-pos sudah ada, pos-pos Satgas yang menjaga. Jadi begitu kami putar dari jalan Mawar, ya jalan Astel, di situ pos. Jadi kami begitu masuk sudah ada tentara lompat dari trek, bilang angkat tangan. Tapi kan kok itu tentara, kita lari dan berteriak, bunyikan lo itu tiang, bunyikan tiang, ada musuh. Begitu kita berteriak sudah ada tembakan dari arah mata jalan dari polisi arah ke sini. Itu yang lompat itu pakai pakaian yang sudah ada masker, orang lompat di situ. Kita lari tapi terlambat karena mereka sudah di semua jalan itu sudah ada tentara. Jadi kita lari lambat dan anak-anak yang di situ mereka sudah datang dan langsung kita ditendang, diseret, tarik di jalan aspal itu dan diinjak. Kita disiram dengan air yang kami ambil itu. Saya disiram dengan kopi. Lalu mereka tendang di perut dan injak. Sementara injak kita berteriak minta tolong. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Mereka bilang, silakan panggil Tuhan sepuas-puasnya. Panggil supaya Tuhan Yesus yang mulai dari kamu hari pertama sampai hari kamu sembahyang, jadi hari ini juga pasti Tuhan Yesus datang tolong kamu. Nah, lalu kita ditarik, satu tendang lagi baru kita lari. Dia suruh lari, tapi dia tembak. Kita lari dan tempat kita masuk di ada barak di situ. Masuk sembunyi di Sekiteng. Sembunyi, ada pakaian yang rumah-rumah di situ sudah dikosongkan karena malam itu Brimob don sudah jalan gedor-gedor pintu di masing-masing rumah, jadi don sudah kasih keluar orang-orang di situ sudah kasih kosong, don giring dong ke pelabuhan, jadi di situ sudah kosong. Kebetulan rumah yang di situ itu masih keluarga saya, jadi saya langsung tarik pakaian, kita ganti pakaian dan kita berusaha jalan keluar, maksudnya mau lari menghindar dari tempat itu, tapi masih ada bunyi tembakan. Tadi begitu bunyi tiang listrik itu tembakan dari meriam dari kapal itu, dia sudah tembak dari arah kapal ke darat ke tower. Terus kita mau lihat itu ada helikopter yang lari di atas, dia tembak ke bawah. Jadi bingung kita mau lari ke mana. Ketakutan sudah membuat kita orang bingung mau lari ke mana. Nah, jadi kita masuk itu keluar sampai masuk di jalan turun ke Sinar Kayu, trek datang dan langsung kita ditendang, langsung ikat mata dengan kain hitam, lempar ke atas. Sudah rasa pusing tapi mereka lempar ke atas trek itu. Waktu sebelum mereka ikat mata itu masih sempat lihat itu trek biasa warna kuning, warna ya seperti baju ini terlalu kuning, warna krem begitu. Trek itu langsung begitu kita lihat trek, tapi sudah ikat trek dari arah sana kemari, dan ikat mata dengan kain hitam, langsung lempar, kita jatuh rasanya jatuh di manusia. Jadi jatuh ke bawah, ada yang berteriak. Tidak lama kita di bawah, terus taruh di pos, salah satu pos. Kita lihat itu di dalamnya sudah banyak orang. Dan penyiksaan di situ. Banyak perempuan-perempuan, laki-laki, anak-anak. Perempuan tuh ada yang muda, ada yang sudah tua sekali. Dan juga ada perempuan-perempuan hamil. Di situ kita disiksa. Saya tangan masih terbakar, ada tangan terbakar ini. Ini ada bekas cangkur, kita dipotong dengan cangkur.
Ini popor senjata, ini kepala dikasih bocor dengan sangkut. Sudah disiksa di situ. Dan di depan mata kami kita lihat sendiri bahwa perempuan dipotong, perut disobek, bayi keluar. Laki-laki alat vitalnya dipotong, perempuan payudara dipotong. Manusia-manusia yang mati itu tumpuk seperti barang apa yang don tumpuk. Darah itu mengalir di dalam ruangan sampai seperti kita tergenang seperti air. Kita tidak bisa bikin apa-apa. Berteriak minta tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Hanya kata Tuhan Yesus saja yang di mulut, lain kita sudah tidak bisa bikin apa-apa. Luka yang dia sudah potong begini itu dan taruh cuka lagi, sudah rasa macam mau gelepar kayak ikan yang gelepar. So, tidak berdaya. Mobil masuk keluar mulai angkat manusia. Mobil masuk keluar angkat sampai sudah gelap. Tiba-tiba ada militer yang masuk lagi. Kita begitu lihat itu sudah merasa pusing karena kita tahu saja mereka ini masuk dan kita juga dibunuh. Dia masuk lalu dia kasih patah itu. Mereka ada berapa orang masuk itu kasih patah borgol, lalu mereka suruh kita keluar. Sempat kami dengar bahwa hari ini Tuhan Yesus menolong ada di tempat ini. Kamu keluar supaya kamu kasih tahu manusia ciptaan Tuhan yang korban-korban yang tadi sudah dibunuh. Kamu berusaha, kalau kamu selamat berarti Tuhan mau pakai kamu kasih tahu bahwa manusia-manusia yang dibunuh. Kalau kami keluar berusaha untuk kami pulang. Tapi puji Tuhan masih ada orang Samaria yang masih mau membantu kami. Akhirnya kami dibantu untuk bisa lari. Dan kami meloloskan diri, lari masuk hutan. Jadi kita dibawa di dalam mobil militer juga. Kita dibawa dan dilepas di satu tempat. Masih satu arah jalan yang tadi trek-trek yang lari bawa manusia mungkin. Menurut sopir, kita tidak bisa lari di tempat lain karena kita harus lari di tempat ini supaya kita tidak. Jadi dia lepas kami dan kami langsung masuk. Dengan keadaan yang sudah tidak berdaya kami lari masuk. Sembunyi di hutan sampai berapa bulan baru keluar. Begitu keluar dari malam, pagi kita dijemput polisi untuk diinterogasi. Waktu diinterogasi juga penyiksaan luar biasa. Sama 3 menit lagi. Bagaimana? 3 menit lagi. Oh 3 menit lagi, ayah. Berarti saya kasih singkat. Jadi bagaimana kami menyaksikan perlakuan Indonesia, militer Indonesia yang begitu bengis, begitu kejam. Dan kami tahu bahwa bukan saja kami. Sebelum kami, orang tua kami, orang-orang Papua yang dari dulu sejak tahun 63 Papua diintegrasikan ke Indonesia. Perlakuan seperti ini, orang tua, orang-orang Papua sudah mengalami itu. Dan kami ini yang mengalami kali keberapa lagi, generasi keberapa lagi yang mengalami. Oleh karena itu, saya nanti cerita panjang lebar, waktu terlalu panjang kalau kita cerita peristiwa biak berdarah. Dan teman saya sempat lari, dia di atas kapal, dia disembunyikan di dalam mesin kapal. Lalu angkatan laut naik di kapal yang mereka tumpang atau menumpang di kapal itu. Dia periksa tapi tidak ada orang karena petugas di kapal bilang ini bukan kapal penumpang, ini kapal perusahaan. Jadi tidak ada penumpang. Mereka turun, pergi, lalu dia suruh mereka naik dan lihat
Speed itu dia lari ke sana dan kapal perang itu lari tabrak perahu-perahu yang menyeberang dari Yapen dan yang menyeberang dari Biak ke sana. Mereka tabrak dan orang-orang berenang dan mereka tikam mereka di kulit air itu dengan pisau sangkut. Lalu teman-teman yang sudah dibuang di kapal ada yang masih ada sampai hari ini karena satu kampung dengan saya. Dia juga jadi saksi dan kami punya cerita selalu sama dalam arti dia menceritakan bagaimana perlakuan militer di atas kapal sampai dia dibuang. Semua itu cerita yang tidak ada yang bagus, semua sama. Penyiksaan yang sangat luar biasa. Perempuan-perempuan susu di payudara dipotong, laki-laki punya latar dipotong, perempuan-perempuan dikasih masuk sangkur dan segala macam itu terjadi. Oleh karena itu saya 3 menit lagi, jadi saya tidak mau banyak cerita lagi. Saya mau bilang begini, tadi di dalam wawancara kami mereka Komnas mau selesaikan masalah, tapi kalau bagi kami tidak perlu karena tahun 2000 kasus sampai pura berdarah yang disidangkan di Makassar tidak ada keadilan bagi korban. Sama hal pasti kami juga akan alami. Oleh karena itu kami minta untuk Indonesia membuka pintu untuk tim investigasi HAM PBB masuk ke Papua. Itu permintaan yang pertama. Yang kedua, dia membuka dialog dengan melibatkan pihak internasional. Tidak bisa di Indonesia dialog dengan itu orang, tidak bisa. Kami orang Papua tidak bisa. Kalau dia mau dialog melibatkan pihak internasional dan ULMP yang hadir. Karena itu wadah resmi orang Papua pun. Kami korban-korban ini punya wadah dari semua orang Papua, punya wadah yang sudah resmi. Tulang belulang, darah, air mata ada di pundak para orang yang ada di ULMP, baik di luar negeri dan di dalam negeri, semua sudah ada di situ. Jadi kita tidak mau. Tadi ditawarkan otonomi khusus, kami sudah tidak mau. Tadi saya tanya otonomi untuk siapa? Kami tidak tahu otonomi. Kami itu sudah dari dulu tolak otonomi. Karena orang tua pernah ditipu dengan otonomi. Kami juga ditipu dengan otonomi. Terus otonomi apa lagi? Kita sudah tidak mau. Jadi permintaan saya tadi, meminta Indonesia membuka pintu dan menerima tim investigasi HAM PBB masuk ke Papua. Itu yang pertama. Yang kedua, membuka dialog dan melibatkan internasional. Membuka dialog dengan ULMP dan melibatkan pihak internasional. Yang ketiga, dia mengizinkan jurnalis asing masuk ke Papua. 3 ini yang saya minta. Itu saja, sekian.